Orang kafir tertipu dalam dua perkara. Yang pertama, cinta terhadap dunia. Penyebab dia tertipu karena urusan al-hayatud dunia. Bagaimana model orang kafir tertipu dengan dunia? Orang kafir yang tertipu dengan dunia menolak kebenaran. Orang kafir Quraisy menolak kebenaran agama, menolak keberadaan Allah. Tapi mereka percaya kalau Muhammad itu Al-Amin, percaya. Tapi setelah Muhammad membawa agama yang benar, mereka mengundurkan diri daripada kebenaran tersebut. Di dalam bab yang pertama, Imam Al-Ghazali menuliskan fi ghururil kafirina wa man yusyarikunahum ghururuhum wa ghururul asat minal mu'minin. Di bab yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, tertipunya orang-orang kafir, kemudian orang-orang yang mengikuti kekafirannya, dan orang-orang mukmin yang mengikuti orang kafir. Nanti kita lihat bagaimana poinnya. Dan ini oleh Imam Al-Ghazali yang pertama ghururul kafirin. Kata Imam Al-Ghazali ghururul kafirin terbagi dua. Kemudian yang pertama, man gharrathu ad-dunya, al-hayatud dunya. Orang kafir, tertipunya orang kafir dua perkara. Satu, tertipu karena kehidupan dunia. Yang kedua, wa man gharrahu billahi al-gharur syayatin. Maksudnya orang kafir yang tertipu atau orang kafir yang ditipu oleh syaitan agar tidak menyembah Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya, bima yakunu ilajuhum min dzalikal ghurur. Bagaimana cara orang kafir mengatasi persoalan ketertipuan ini? Ada dua, nanti kita bahas. Waman ulaika alladzina yusyarikunal kufar. Dan siapa saja orang-orang yang akan mengikuti gerak-gerik daripada orang kafir? Pertama, mengikuti kekafirannya. Yang kedua, mengikuti perbuatan-perbuatan kekufuran. Yang ketiga, orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir. Nanti kita lihat hukumnya, bagaimana hukumnya. Dan yang terakhir dalam pembahasan dalam poin pertama tadi, mimma yansha' ghururu asatal mu'minin. Apa yang membuat orang mukmin itu bermaksiat kepada Allah sehingga mereka tertipu dan bekerja sama dengan orang kafir. Nanti kita lihat. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Tertipunya orang kafir. Orang kafir tertipu dalam dua perkara. Yang pertama, cinta terhadap dunia. Penyebab dia tertipu karena urusan al-hayatud dunia. Saya angkat karakter. Kalau karakternya orang Israel sudah cukup panjang kita bahas maksudnya. Sekarang kita coba lihat karakternya orang jahiliyah pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas juga, tapi kita ulang sedikit. Orang kafir pada masa Nabi, lebih tepatnya kafir Quraisy. Bagaimana karakternya kafir Quraisy terhadap harta? Karakternya kafir Quraisy terhadap harta bagaimana? Mereka berdagang mencari kekayaan pribadi. Jadi begini modelnya. Misal, lihat daripada kunyahnya atau lihat daripada kabilahnya. Orang Quraisy tapi kabilahnya kabilah siapa? Manankah atau kabilah siapakah? Adnankah? Abu Thalibkah? Dan lain sebagainya. Maka di Mekah Bapak Ibu akan melihat ini karakter-karakter orang Quraisy yang kaya. Termasuk salah satunya Adnan, Abdul Muttalib. Ini Quraisy yang kaya, Quraisy yang memiliki derajat. Kemudian para Quraisy yang lain itu mereka memiliki kekayaan yang melimpah.
dari hasil perdagangan tijarah yang keluar setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap musim. Musim dingin dan musim panas. Maka kalau di Arab itu ada dua musim. Musim dingin, musim panas. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli akhir, Agustus, September, Oktober, November. Itu musimnya panas. Musim panas. Akhir November masuk ke Desember, Januari, Februari, musim dingin. Lepas itu musim haji. Setelah musim haji, bertenang ria. Dalam musim haji panas masih ada, dingin juga ada. Lepas musim haji, masa tenang. Musimnya biasa saja, panas banget tidak, dingin banget tidak. Jadi masa itu ada. Tapi dua musim itu menjadi sebuah karakter daripada orang Arab untuk keluar melakukan perdagangan, mencari kekayaan. Satu ketika pada masa tabi'in, ada seorang pada masa Harun Ar-Rasyid yang ketika itu hidup dan menjadi raja. Ketika itu ada seorang saudagar yang kaya keluar selama 3 bulan, balik daripada perdagangan, dia bawa emas, sekian banyak emas. Uniknya dia lakukan timbangan. Apa kata dia? Cari timbangan apakah emas aku ini benar. Ini karakter. Sehingga waktu itu dicari timbangan-timbangan dan dibuktikan apakah emas ini asli. Ternyata di beberapa timbangan emasnya itu asli, cuman tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Misal ini 24 karat, ternyata emas itu tidak 24 karat, cuman 22 karat gitu. Dan ini kondisi. Nah, mereka berbondong-bondong mencari kekayaan dan membuat rumah yang megah-megah. Ini karakter jahiliyah masanya. Berarti kalau ada orang sekarang memperkaya diri jahiliyah, Ustaz, beda tipis. Nggak, tenang. Beda tipis kalau mereka tidak beriman. Tapi kalau mereka beriman tidak ada masalah. Tertipu oleh dunia. Bagaimana model orang kafir tertipu dengan dunia? Orang kafir yang tertipu dengan dunia menolak kebenaran. Orang kafir Quraisy menolak kebenaran agama, menolak keberadaan Allah. Tapi mereka percaya kalau Muhammad itu Al-Amin, percaya. Tapi setelah Muhammad membawa agama yang benar, mereka mengundurkan diri daripada kebenaran tersebut. Ini ketertipuan tadi. Setelah Nabi Muhammad bawa agama Islam, kata mereka agama baru dan ini tidak bisa dibenarkan. Mereka keluar daripada pengikut Nabi Muhammad. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini karakter. Sehingga mereka tertipu menolak kebenaran tersebut. Mereka menginginkan hal-hal demikian. Kenapa? Karena datangnya agama Muhammad memberikan aturan-aturan tertentu. Salah satu di antara aturannya adalah menolak perbuatan-perbuatan yang sifatnya ribawi. Menolak perbuatan-perbuatan yang sifatnya memperkaya diri sendiri. Menolak perbuatan yang disebut dengan ketidakadilan. Islam datang dengan karakter itu. Mereka tolak orang kafir. Nah, apa penolakan orang kafir terbesar? Tertipunya orang kafir terbesar itu karena dia menolak kebenaran Allah, keberadaan Allah, kebenaran agama Nabi Muhammad. Disebutlah dalam surat Qul ya ayyuhal. Kita tak bahas itu, cuman kita lewatkan saja. Itu ketertipuan mereka. Sehingga dalam benak orang kafir itu cuman cara mencari kekayaan dan bagaimana kami punya kehidupan yang mewah. Maka jangan salah, ketika ada pernyataan orang itu non muslim Ustaz, tapi kok kaya dia, banyak pendapatan dia. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kaya, bagaimana caranya? Jadi kafir? Nggak juga. Cara pemahaman yang harus kita luruskan. Masuk dalam kategori perang pemikiran. Kita benarkan dan kita luruskan. Kenapa orang kafir itu kita ambil ahlus sin? Banyak orang Cina yang kaya, Pak Ustaz. Kenapa? Tapi dia tidak muslim, Pak Ustaz. Mengapa?
Bapak Ibu, tidak hanya orang Cina, banyak orang lain yang kaya non muslim. Kenapa kok dikayakan? Karena dunia mereka di sini, surga mereka di sini. Jadi apa yang mereka minta dikasih, karena mereka tidak berfikir untuk akhirat. Satu, sampai di sini paham Bapak Ibu? Berarti kami kalau berfikir akhirat berarti kami harus miskin? Tidak. Jangan cara pahamnya begitu. Adakah sahabat Nabi yang kaya? Ada. Kita terlalu jauh saat itu sahabat Nabi. Sudah capek kami membahas itu. Oke. Sekarang saya tanya, di era sekarang ada enggak umat muslim yang kaya? Khairul Tanjung muslim atau bukan? Nomor 5 terkaya di Indonesia, Khairul Tanjung muslim atau bukan? Muslim. Sekarang sudah banyak orang muslim kaya? Banyak. Nah, nanti kita bahas yang lain-lain, tapi kita bahas itu dulu. Jadi Bapak Ibu, Islam tidak melarang umat muslim ini kaya, tidak. Tapi jangan sampai kekayaan itu melupakan dia daripada Allah. Ini poin pentingnya. Baik, kembali kepada tadi. Nah, itu yang pertama, tertipunya orang kafir. Orang kafir tertipu karena satu, dunia. Yang kedua, menolak kebenaran agama Islam, atau mereka menolak Allah, menolak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawa.